Inna sholata kanat. Ada apa? Aduh, nasihatnya cuma satu tuh, Bu. Iya, masih Ibu harus itu, Pak. menguasai, Bu ya. Harus Ya, menguasai. di pertemuan pertama itu saya ngambilnya itu, Pak, surat Al-Baqarah yang ketiga sama dalilnya itu, yang itu. Iya. Ya, terima kasih Pak masukannya, Pak. Nanti tak Iya, iya. sampaikan Pak ke anak-anak. Disampaikan ke mana, Bu? Ke pemenang apa ke anak, Bu? Ke pemenang apa ke anak? Surat apa tadi? Maaf, Pak. Baik, Ibu. Sudah cukup, Ibu ya. Bu, halo, Ibu. Oke, Pak. Cukup. Baik. Kalau sholat Jumat jangan rajin-rajin, Bu ya. Minta anak-anak, Bu. Kalau sholat Jumat jangan rajin-rajin itu. Seminggu sekali aja, Bu ya. Bu. Baik. Cukup, Ibu Siti Khadijah cukup. Terima kasih Pak Matur nuwun atas pencatatannya semuanya. Ini penting Bapak karena Juansa kok nggak ada ya? Kenapa ya? Kakan. Dari awal. Gimana? Ya, dari awal. Emang nggak ada, Pak? Iya, nggak ikut sesi mulai dari awal. Allah, kasihan nih, kenapa ya? Baik. Bapak berarti sekarang yang Pak, bentar dulu, Pak. Ya? Pak ini bentar dulu. Mangga, Pak. Untuk Ibu Siti Khadijah itu tidak ada upload video penampilannya, Bu. Oh, gitu ya, Pak. Videonya ya, Pak. Iya, itu saya pakainya yang itu peer teaching, Pak. Harus yang itu ya, Pak, kegiatan pembelajaran video. Iya, video. Oh, gitu. Iya, Pak. Ya, kalau ada video yang sebenarnya juga nggak apa-apa, yang jelas masih berkaitan dengan materi itu ya. Oh, iya. Oke, Pak. Iya. Oke, terima kasih, Pak. Oke, termasuk yang pertama kali menampil di hari pertama itu Pak, siapa lupa lagi, itu juga nggak ada videonya. Oh iya, Pak Opar juga ya. Ya, terima kasih. Ya, sudah, coba saya Pak. Sandi. Baik. Pak Nur Salim, Pak Nur Salim. Baik. Untuk Ibu Siti Khadijah silakan di-mute dulu. Oh iya, Pak. Maaf. Oke. Pak Nur Salim, submingkalnya apa, Pak? Pak Nur Salim, MI, ngajar? Fikih, ya. Bab apa, Pak? Bab sedekah, baik. Silakan Pak Sofan, mulai. Oke. Bapak Ahmad bin Salim ya. Fikih tentang sedekah. Di sini Bapak ada KD dan indikator pencapaian kompetensi untuk sikap spiritual. Indikatornya itu menerangkan tentang sedekah sebagai perintah Allah. Ya, itu kok menerangkan gitu Pak? Apa enggak ini? Sementara yang di itu tuh indikatornya harus indikator mengarah pada spiritual sikap. Gitu, Pak. Kenapa Bapak menuliskan itu dalam IPK? Kesalahan. Jadi tepatnya di mana tuh, Pak? Ya, tepatnya di KD berapa, Pak? Oke, ya pengetahuan. Oke. Kemudian apa bedanya mensimulasi dengan mempraktekkan? Itu ada di IPK 4 tuh, Pak. Mensimulasikan ketentuan sedekah, mempraktekkan ketentuan
Gimana sih Pak? Itu lagi coba, apa beda mensimulasikan dan mempraktekkan? Tidak pada kenyataan. Maksudnya kenyataan gimana sih Pak? Coba lebih jelas. Nah, terus mengevaluasinya bagaimana Pak untuk IPK 4.3.2 itu kalau memang dibedakan antara mensimulasi dan mempraktekkan. Katanya mempraktekkan di masyarakat. Itu gimana Pak evaluasinya? Jadi ambil maksudnya gimana sih Pak? Evaluasinya itu kan. Bapak mau membuat evaluasi enggak? Penilaian. Ya, untuk penilaian yang itu tuh yang KD4 untuk IPK 4.3.2 itu gimana Pak? Ada nggak di sini? Hanya praktek di masyarakat. Gimana sih Pak? Oke. Itu masih samar Bu, ayah IPK yang Bapak buat itu ya. Masih samar yang udah diperbaiki ya Pak ya. Makanya kabur itu samar itu. Oke, sehingga kalau samar nanti penilaiannya pun ya samar juga gitu kan ya. Nah, untuk penilaian sikap untuk KI1 itu menggunakan apa, Pak? Rubrik. Nah, rubrik yang Bapak buat sudah mengarah ke situ nggak pada materi yang berkaitan? Mana coba? Dari rubrik penilaian sikap yang mengarah pada materi. Hah? Tidak mengganggu teman yang sedang belajar, ada nggak kaitannya dengan sedekah? Kamar ya. Jadi kalau peduli terhadap sesama, ya kira-kira apa indikator bahwa dia itu peduli pada sesama sehingga Bapak mengatakan iya. Ya kan ada sikap penilaian dan sikap penilaian itu harus Bapak isi kan, walaupun hanya mencontreng iya ada dan tidak. Ketika ada tulisan peduli terhadap sesama, mestinya kan ada sesuatu yang disaksikan atau yang ya oleh Bapak. Itu kira-kira bagaimana itu peduli terhadap sesama? Kaitan dengan sedekah tak? Itu jatuh itu sedekah nggak Bu? Jatuh tuh ditolong. Iya, peduli terhadap sesama itu tuh. Dan perlu dibuktikan kan, artinya oh Bapak tuh ingin menilai peduli terhadap sesama ya si A atau si B.
tinggal mencontohkan ya dan tidak. Nah, saya menanyakan itu gimana itu realitasnya itu sampai Bapak mengatakan ya misalnya. Ya, jadi sikap-sikap itu ya harus mengarah ke apa namanya ya ke arah itu ya. Nah, kalaupun misalnya sulit dalam prakteknya, gunakanlah simulasi-simulasi yang mengarah kepada kepedulian ya, kepedulian berbentuk pertanyaan, kepedulian terhadap terhadap sesama yang lain ya, gitu ya. Jadi tidak hanya cukup peduli terhadap sesama, apa buktinya peduli terhadap sesama? Ya kalau nggak bisa dibuktikan secara praktek ya dari dalam kehidupan sehari-hari karena keterbatasan waktu dan tempat, gunakanlah penilaian-penilaian yang lebih mengarah ke situ ya. Itu untuk penilaian penilaian sikap. Jadi diperluas ya penilaian sikap itu harus menggunakan indikator-indikator. Jangan terbatas dibatasi oleh waktu dan tempat. Oke. Bapak menggunakan model problem based learning. Ya, itu gimana sih? Ada nampak bahwa dalam proses pembelajaran Bapak itu ada problem based learning-nya, menggunakan model problem based learning. Terus? Problem based learning. Nah, kemudian menurut Bapak, klasifikasi materi itu terbagi kepada berapa, Pak? Ya, apa itu? Terus prosedur. Tapi di situ Bapak menuliskan prosedur, kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. Itu apa? Materi atau bukan sih, Pak? Kan judul besarnya materi. Di situ ada prosedur. Kemudian di bawahnya Bapak hanya nuliskan kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. Itu ada kaitan dengan materi enggak? Iya. Kenapa ya? Perbaikilah masa. Iya, materi prosedur berbentuk itu, kegiatan inti, pendahuluan. Itu mah bukan materi atau Pak. Ya. Lah iyalah. Ya. Oke. Nah, itu untuk apa perbedaan antara materi yang konsep dengan prinsip, Pak? Ada perbedaannya ya? Ya kan ada konsep, ada prinsip. Ada bedanya nggak menurut Bapak? Ya, apa bedanya? Maksudnya? Ya, materi. Ini kaitannya dengan sedekah, Pak. Kan materinya di sedekah. Itu kan materi sedekah itu ada yang masuk ke fakta, ada materi konsep, ada prinsip. Yang saya tanyakan itu konsep dengan prinsip itu gimana sih ya kaitannya dengan sedekah itu? Makanya apa? Ada nggak beda antara konsep dan prinsip? Oke.
Kalau prinsip lebih cenderung kepada hukum ya Pak. Oke. Dipelajari lagi apa ya? Terus dalam menyusun tujuan, Bapak berpijak kepada apa? Indikator IPK ya. Oke. Coba setelah mengamati gambar video peserta didik dapat menjalankan perintah sedekah sebagai perintah Allah dengan benar. Itu dari IPK yang mana, Pak? Sikap spiritual. Oke. Kemudian yang kedua, tujuan yang kedua, oke, rubrik penilaiannya bagaimana Pak? Ya, diperbaiki Pak ya. Kemudian untuk menganalisis tentang ketentuan sedekah itu dari yang mana Pak? IPK mana Pak? Dari pengetahuan. Oke. Ada bedanya nggak antara analisis dengan menjelaskan dengan analisis? Halo Pak, ada bedanya nggak menjelaskan dengan menganalisis? Sama? Masa beda kok? Masa menjelaskan dengan analisis? Bedanya di mana? Jadi dari aspek hot ya tataran atau jajaran level ya, level kognitif itu mana yang lebih tinggi Pak? Oke, menganalisis. Menurut Bapak itu C berapa Pak? Pak. Ya, apa ya? Kalau kognitif tuh yang paling tinggi itu apa sih Pak? Domain kognitif mencipta. Ya, mencipta. Kalau versi sebelumnya apa Pak? Iya, evaluation. Oke. Bapak menggunakan metode apa dalam pembelajaran tadi? Ya, program based learning. Nah, program based learning dalam proses pembelajarannya ada landasan teoritis nggak Pak yang Bapak pahami ya, yang Bapak pahami yang melandasi bahwa pembelajaran menggunakan model program based learning, kemudian metodenya diskusi, tanya jawab, penugasan. Kira-kira ada nggak wawasan teoritis Pak yang Bapak pahami gitu dari pembelajaran? Teori scientific. Di mananya tuh? Mulai dari apa? Scientificnya.
kalau dikategorikan apa namanya model problem based learning, itu kalau diskusi seperti mana saya tanyakan itu masuknya kepada individu atau gimana Pak? Hah? Ya pembelajaran diskusi, kemudian tanya jawab, interaktif gitu ya. Itu termasuk pada pembelajaran apa? Ya, diskusi itu. Teacher centers atau student center? Apa? Ya lebih pada peserta didik. Maka cara pembelajarannya pasif atau aktif? Iya, itu aktif. Oke, saya pikir cukup aja dah. Silakan ke Pak Pandi. Pak Dokter, silakan. Baik, terima kasih Pak. Ibu Aisyah, silakan Bu. Ya, Pak Dokter. Pak Nur Salim ya. Oke. Pertanyaannya sudah habis sama Pak Sofyan. Saya sedikit saja melengkapi. Ya. Kita ya diharapkan nih Bapak Ibu untuk mengajar itu keterampilan ya, anak-anak tuh diharapkan menguasai keterampilan abad 21. Coba Pak dijelaskan apa itu keterampilan abad 21 tuh, mencakup apa saja? Ya. Yang 4 unsurnya tuh, 4 unsur keterampilannya tuh apa, Pak? Ya, terus apa saja, Pak? Kan itu dikenal dengan 4C tuh, Pak. Apa saja tuh 4C tuh? Dijelaskan, Pak. Ada 4 unsur keterampilan abad 21. Kan sering kenalnya 4C. Nah, singkatannya apa tuh, Pak? 4C tuh. Keterampilan yang diharapkan siswa tuh apa saja? Saya kasih kata kuncinya 1, kritikal. Oh, belum. Nanti Bapak pelajari kembali ya. Nah, bagaimana supaya anak bisa seperti ini begitu. Tadi Bapak menggunakan modelnya PBL. Tuh, ya. Terus contohnya nih Pak, dalam pembelajaran Bapak tuh anak bisa berpikir kreatifnya itu di mana? Di bagian apa? Yang aktifnya berpikir kreatif. Terus apa lagi?
Kalau yang kemampuan ini, kalau pembelajaran kemampuan kolaboratifnya bagaimana? Itu saja. Apa sih Pak kolaboratif tuh? Ya, ya, oke. Tadi sudah ditanyakan sama siswanya tentang evaluasi penilaian Pak. Ya, ya. Penilaian itu apa saja Pak? Oke. Nah, di bagian tadi di bagian saat saya lihat tuh berdoa sebelum belajar. Bapak belajar apa Pak? Kemudian tidak dan anggap teman. Nah ini sebenarnya kalau ini sikapnya di bagian apa? Apa masuk jalan itu? Sekarang kan Bapak nih merancang, jadi bagiannya apa saja sikap sama spiritualnya yang dinilai dari bagian intinya. Gimana Pak? Ya siap apa saja. Oke. Itu saja ada. Saya pengen menekankan ini Pak, yang tadi PBL ya Pak ya. Jadi kalau kita menerapkan model pembelajaran kita harus menguasai apa itu PBL. Saya tanya PBL sebenarnya apa Pak? Titik beratnya gimana? Menjelaskan model pembelajarannya bagaimana? Oke. Nah dari pembelajaran PBL tersebut yang diharapkan Bapak itu apa? Tujuannya itu menggunakan model tersebut. Kan banyak Pak model-model pembelajaran ya. Nah Bapak kan menggunakan PBL. Apa saja tujuannya? Terus apa lagi? Terus jelaskan banyak Pak. Oh saja. Ya sudah. Cukup itu saja Pak Dokter. Tadi Pak sudah banyaknya. Baik, baik. Baik Ibu, terima kasih. Pak Nur Salim, coba Pak dibacakan ayat-ayatnya. Rotal Pak.
Tertil Pak, diulang-ulang secara tertil. Diulang-ulang. Pak, nanti ditargetkan lagi Pak ya, bacaannya Pak ya. Orang ini orang Delta. Untuk ini punten nih Bapak, ketika kita punten bisa nih ya, untuk bacaannya kalau memang ada ini Bapak nanti harus menayangkan audio khususnya bacaan tentang bagian ayat tersebut. Kayak audio boleh dari para syekh di Madinah atau Makkah pokoknya ya untuk menunjukkan bacaan tersebut. Oke Pak ya. Itu nanti yang harus ditambahkan Bapak. Kemudian tadi berkaitan dengan nanti yang saya mengulas yang dikatakan oleh Pak Sofwan dengan Ibu Aisyah, Bapak harus tadi keterampilan level 1 itu supaya anak di langkah-langkah pembelajaran itu harus kritis ya, kritikal tadi, kemudian kreatif, kolaboratif dan komunikatif itu ya. Bapak cari gambar-gambar yang berkaitan dengan kaitannya apa ini sedekah ya. Nah, potong-potong gambar itu yang banyak, kemudian diberikan tugas kepada para siswa berbentuk kelompok. Nah, gambar-gambar tersebut nanti silakan disuruh diceritakan tentang apa, ibaratnya diberi caption gitu oleh si siswa tadi. Mau berbentuk kotak, mau berbentuk lingkaran atau apa yang biasa kita istilahkan mapping, mind map gitu Pak ya, supaya anak kritisnya, kreatifnya itu di situ gitu ya. Kemudian didiskusikan itu baru nanti disampaikan. Kami punya gambarnya begini untuk mendapatkan tadi keterampilan apa nanti itu Pak ya. Cari berapa sebanyak-banyaknya. Ya Pak ya, dibagikan ke kelompok itu tadi. Nah, kemudian untuk sikapnya, sikap harus diberikan jadi dua. Satu sikap spiritual dan satu sikap dari sosial. Yang tadi itu oleh Pak Sofwan banget Pak, jangan peduli ini enggak abstrak gitu ya. Apalagi ini anak-anak kelas SD, MI menurut saya abstrak itu peduli apa langsung saja misalnya. Yang tadi Bapak itu ya dituliskan memberi misalnya yang tadi nggak bawa apa namanya sangu tuh kayak kasih apa misalnya kasih makanan atau apa kata-katanya harus yang bisa dipahami oleh siswa karena siswa yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Nanti selanjutnya jangan dia tidak terus Pak ya, ganti yang lain selalu kadang-kadang ganti teman begitu tuh supaya ada kelihatan progresnya kemajuannya dari minggu per minggu. Begitu Pak ya, untuk nanti persiapan di PL itu Pak nanti audio dan lain sebagainya Bapak juga harus ini ya Pak ya, dengarkan itu untuk ininya, untuk koreksi bacaannya termasuk dari teman-teman sejawat untuk koreksi bacaannya. Baik itu saja semangat ya Bapak Ibu semuanya untuk segera mempersiapkan diri untuk